Sementara orang lain masih berjuang untuk bertahan hidup di alam liar, seorang pria datang sendirian ke hutan, menghabiskan 2,5 tahun untuk membangun rumah baru untuk dirinya sendiri, dengan fasilitas lengkap di dalamnya, di samping ada kebun sayur. Dan di bagian bawah, ada ruang bawah tanah, untuk menyimpan makanan, sehingga dia bisa tinggal di sini seumur hidup, tanpa masalah. Pada tahun 19 saat salju turun lebat, Wither yang baru lulus SMA tidak ingin terus bergantung pada orang tua. Jadi dia pindah dari rumah, untuk mandiri. Setelah menemukan lokasi yang bagus, dia mengeluarkan kapak, dan mulai menebang pohon. Pohon besar di musim dingin sangat keras, membuatnya sangat sulit untuk ditebang. Hanya untuk menjatuhkan satu pohon kecil saja memakan waktu hampir setengah hari. Untungnya di usia 20, dia masih memiliki tenaga yang cukup, dan waktu yang banyak untuk bekerja. Kadang-kadang keberuntungannya juga baik, seringkali dia menemukan pohon yang tumbang secara alami. Dalam beberapa waktu ke depan, Wither tidak hanya menebang pohon, tetapi juga menguliti kayu bulat. Setelah menghabiskan seluruh musim dingin, pada awal musim semi tahun berikutnya, dia sudah memiliki cukup banyak kayu bulat yang telah dikuliti. Keluarganya sangat mendukung keputusannya untuk mandiri meskipun tidak ada dukungan tenaga kerja, tetapi ada beberapa kemampuan material. Misalnya, traktor di depannya adalah hadiah dari ayahnya untuk merayakan hidup sendiri. Mengangkut kayu menjadi jauh lebih mudah. Setelah semua bahan diangkut kembali ke kamp, Wither mulai menggali lubang untuk fondasinya. Dia memilih menggunakan semen untuk mengisi bahan, karena kekuatannya jauh lebih baik dibandingkan dengan pasir. Dia yang teliti juga tidak lupa menaburkan beberapa kerikil di dalamnya, yang bisa mencegah tiang penyangga tenggelam. Setelah dicor hingga rata dengan permukaan tanah, dia meletakkan cetakan di atasnya, lalu melanjutkan menggunakan beton untuk memperkuat. Sehingga rumah kecil yang dibangun ini bisa menampung 10 orang. Karena semen yang dibawa tidak banyak, sisa bagian hanya bisa diganti dengan batu. Tampaknya membangun rumah ini menghabiskan banyak anggarannya. Setelah selesai, luas seluruh rumah kecil itu sudah terlihat jelas. Memanfaatkan musim semi yang segar, dia juga mengumpulkan lumut di sekitar untuk mengisi dinding nanti. Kemudian Wither menggunakan pahat untuk membelah kayu bulat menjadi dua, untuk dijadikan balok lantai rumah kayu. Karena tidak ada alat listrik, mengolah satu batang kayu memerlukan waktu 2,5 jam, dan dia juga harus menggunakan kapak untuk memperbaiki bagian yang kasar. Melihat ini saya ingin sekali memberinya alat. Saat lelah hanya dengan segelas jus bisa mengembalikan energinya. Saat melanjutkan untuk membangun ke atas, Wither perlu menggunakan jangka untuk menggambar garis, lalu mengukir bagian yang berlebih tanpa sedikit pun kesalahan, agar saat dipasang benar-benar pas. Di celah-celahnya dia juga menggunakan benang berwarna untuk mengisi. Tidak perlu khawatir tentang masalah kehangatan. Proses yang paling memakan waktu adalah membuat alur dan mengebor lubang, serta mengamankan dengan paku kayu, karena ini adalah rumah pertamanya. Pekerjaan penguatannya sangat penting. Saat musim dingin tiba, dinding sudah dibangun setinggi setengah badan, dan ketika musim semi tahun baru tiba, Wither melanjutkan untuk menyelesaikan dinding, karena hanya dia seorang. Dia hanya bisa menambah satu lapisan setiap hari, dan semakin tinggi bangunan semakin sulit. Untuk itu, dia menggunakan 2 batang kayu bulat untuk membuat alat rel sederhana. Meskipun terlihat masih sulit, tetapi relatif lebih mudah dibanding sebelumnya. Dia juga menyempatkan diri untuk menunjukkan trik melempar kapak kepada para penggemarnya. Setelah batang kayu terakhir untuk dinding terpasang, Wither tidak terburu-buru untuk menutup atap, tetapi terlebih dahulu membuka jendela di rumah kayu. 4 dinding yang dia bangun selama setahun, tetapi memotongnya hanya memerlukan beberapa menit. Meskipun hanya menggunakan alat manual, Wither tetap bisa memotong dengan sangat rapi. Dia memilih posisi pintu menghadap ke arah matahari, sehingga saat pintu dibuka, sinar matahari bisa masuk, dan tiang kayu berikutnya juga tidak akan terbuang. Setelah dipotong kecil-kecil, bisa digunakan sebagai kayu bakar. Lokasi rumahnya sangat bagus. Tidak jauh dari sana, ada sebuah sungai besar yang menjadi sumber makanan dan air tawarnya. Dia juga bisa sekaligus mengajak anjingnya jalan-jalan. Dengan bantuan Irgol, Wither berhasil menangkap seekor ikan lele. Dia menghabiskan 3 hari untuk menguliti dan mengeringkannya menjadi alas duduk kulit asli yang mahal, sangat berguna saat musim dingin tiba. Ketika membangun atap tempat perlindungan, karena kekuatan fisiknya terbatas, dia juga meminta bantuan kakaknya. Dengan bantuan kren, 3 balok utama di atap berhasil dipasang, sementara daun-daun di samping masih perlahan jatuh, dan Wither, yang sudah terbiasa dengan ritme lambat tetap perlahan-lahan membuat alur. Kemudian menggunakan slot yang sudah disiapkan untuk membangun dinding.
Dia yang memiliki rasa ritual juga menyisipkan beberapa koin di balok kayu, melambangkan harapan akan keuangan yang baik di tengah hutang. Suhu di hari baru ini menurun cukup banyak, menandakan bahwa musim dingin akan segera tiba, jadi sekarang dia harus cepat membangun rangka atap kayu agar bisa memasang genteng di atasnya.